Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanto Sakila dalam Menatap Cakrawala. Di sini tempatnya para pelajar duduk manis, duduk nongkrong sambil ngobrolin pelajaran. Oke sob, di pertemuan kali ini saya akan membahas masalah peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Peluang itu bisa diartikan kalau dalam tata bahasa itu ada dua istilah penting di sini kalau kalian pahami. Ada kata pel ditambah uang, ya. Pertama imbuhan pel itu tidak usah kita bahas. Kita bahasnya uang. Nah, uang itu apa sih? Uang itu adalah nilai tukar, segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jadi peluang itu adalah sebuah wawasan atau sebuah chemistry dalam membaca sebuah sesuatu yang akan menjadikan pundi-pundi menghasilkan uang. Di dalam peluang usaha ini kalian yang pertama harus bisa memahami peluang dalam bentuk barang atau jasa. Di dalam itu kalian harus bisa memahami kondisi daerahnya, kemudian kondisi kultur, budaya, itu menjadi peluang usaha. Kemudian ada kata kunci lagi yaitu analisis SWOT. Apa sih SWOT itu? Nah, SWOT ini apa itu SWOT? Kepanjangan SWOT nanti silahkan tulis di kolom komentar. Ini merupakan kuis ya. Apa sih SWOT itu? Nah, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kata kunci dari peluang usaha yaitu peluang usaha, resiko usaha, analisis SWOT, kelayakan finansial, dan badan usaha. Itu semuanya saling berkaitan. Ya, sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari peluang usaha yang baik. Peluang usaha yang baik itu yang pertama itu orisinil. Ya. Kenapa orisinil? Itu kita tidak meniru orang lain, itu hasil karya kita sendiri. Oh, seperti ini. Nah, jadi itu merupakan hak kita. Itu bisa sangat, peluangnya sangat besar sekali. Kemudian peluang usaha dapat mengantisipasi perubahan persaingan kebutuhan pasar dari masa ke masa ataupun masa yang akan datang. Jadi kalian baca peluang usaha itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi untuk 1-2 tahun, bahkan untuk selama-lamanya. Kemudian benar-benar sesuai dengan keinginan pasar. Kita harus bisa melihat keinginan pasar itu seperti apa sih, baru kita perusahaan kita bergerak dalam bidang tersebut. Kemudian ada juga tingkat visitabilitas atau kelayakan usaha, benar-benar teruji sesuai dengan riset ya, dan trial. Riset tahu kan riset? Riset percobaan, trial itu adalah uji coba. Kemudian ada juga keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi setiap peluang usaha itu harus diwujudkan, jangan cuma diangan-angan. Oke? Ada juga rasa senang dalam menjalankannya. Kalau dirimu merasa senang dalam menjalankannya, tentu kamu akan maksimal di dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Tidak kalah pentingnya kalau kita membahas peluang usaha itu ada juga resiko usaha. Apa sih resiko usaha itu? Resiko usaha itu adalah merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi akibat dari keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jadi resiko itu ada untung, ada rugi. Kalau resiko berarti kalau kita bisa membaca resiko dalam kita berusaha atau kita melakukan berwira swasta, maka kita tidak akan terjadi kerugian kalau kita bisa membaca resiko usaha. Nah, resiko itu bisa menjadi dua. Kita bedakan menjadi resiko menjadi 6 ya. Yang pertama resiko teknis atau kerugian yang diakibatkan oleh teknis, seperti biaya produksi yang tinggi, risiko karena adanya pemogokan karyawan, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, terjadi kebakaran, bencana alam. Itu merupakan resiko teknis ya. Jadi seperti itu, sesuatu yang emang susah kita prediksi, tapi emang harus kita waspadai. Kemudian ada juga resiko pasar. Resiko pasar ini terjadi akibat produk, barang atau jasa yang kita hasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Nah, kalau kita tidak laku di pasar, kita harus introspeksi kita. Produk kita kurang apa, daya beli apa, kita analisis kita seperti apa, kita harus tingkatkan lagi. Kemudian ada juga resiko di luar kemampuan manusia. Kalau bahasa Inggrisnya itu force majeure. Nah, resiko ini tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba ada bencana alam, gempa bumi, itu di luar kita ya, di luar akal kita.
Terus ada juga resiko real, yaitu resiko yang terlihat, bisa dihitung dan bisa diantisipasi. Ada juga resiko psikologis, yaitu resiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi tapi belum tentu bisa dihindarkan. Ya, paham ya anak-anak ya? Kemudian di sini akan kita bahas juga bentuk-bentuk dari badan usaha. Seperti apa sih badan usaha itu? Seperti apa bentuk-bentuknya? Itu akan kita bahas di video kita selanjutnya. Oke, jangan lupa kuisnya tadi dijawab di kolom komentar. Semoga video kali ini yang singkat ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.